Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Polisi meringkus 6 pelaku perampokan uang nasabah bank di Pantai Indah Kapuk. Pelaku melancarkan aksinya dengan modus gembos ban. Kesenjangan sosial dan pembangunan infrastruktur hingga kini masih dialami warga yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan Kolakops Pengamanan Pulau Terluar Brigadir Jenderal TNI Jimmy Manalu mengajak Forkompimda Kepri untuk menggelorakan perhatian untuk gugusan Pulau Terluar NKRI. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten menetapkan 2 oknum pegawai Pertanahan Nasional BPN Lebak sebagai tersangka gratifikasi permohonan pengurusan tanah. Kedua tersangka terjaring dalam operasi tangkap tangan pada Jumat 13 November lalu. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya Yoli Andini dan inilah News lengkapnya. Polisi meringkus 6 pelaku perampokan uang nasabah bank di Pantai Indah Kapuk. Pelaku melancarkan aksinya dengan modus gembos ban. Ditreskrimum Polda Metro Jaya meringkus pelaku perampokan uang nasabah bank dengan modus gembos ban di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat mengatakan, korban perampokan mengalami kerugian mencapai 400 juta rupiah. Lebih lanjut, Tubagus Ade Hidayat mengatakan ke-6 pelaku yang ditangkap memiliki peran yang berbeda. Para pelaku berperan sebagai eksekutor, joki, hingga pengawas. Untuk melancarkan aksinya, para pelaku bertugas mencari sasaran korban dengan cara berpura-pura memberitahu korban bahwa ban mobil korban gembos. Diketahui, para pelaku tidak hanya sekali melancarkan aksi perampokan. Sebelum melancarkan aksi perampokan di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, ke-6 pelaku juga melakukan aksi serupa di Lampung. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang perampokan dan atau pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Untuk kepada masyarakat, kalau memang akan mengambil uang secara tunai di bank, pihak kepolisian itu sudah membuka diri minta pengawalan. Siapakah yang dipilih oleh pelaku untuk menjadi korban adalah korban yang membawa uang banyak tetapi tidak dilakukan pengawalan. Sementara itu, sebagai bentuk pencegahan, kepolisian menghimbau masyarakat untuk menggunakan layanan pengawalan ketika akan melakukan transaksi besar di bank. Menurut Kombes Tubagus Ade Hidayat, dengan memanfaatkan layanan pengawalan, memperbesar kemungkinan masyarakat untuk terhindar dari tindak kriminal. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Kesenjangan sosial dan pembangunan infrastruktur hingga saat ini masih dialami warga yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan Kolaps Pengamanan Pulau Terluar Brigadir Jenderal TNI Jimmy Manalu mengajak Forkompimda Kepri untuk menggelorakan perhatian untuk gugusan Pulau Terluar NKRI. Komandan Komando Resor Militer Korem 033 Wirapratama Brigadir Jenderal TNI Jimmy Manalu mengatakan, gugusan pulau di Provinsi Kepri yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga masih membutuhkan perhatian serius. Ia bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau berkunjung ke salah satu pulau terluar, Pulau Pelampong Batam, Kepulauan Riau pada Senin 15 November. Selain memberikan bantuan sembako, kunjungan Brigadir Jenderal TNI Jimmy Manalu yang juga menjabat sebagai Dankolakops Pengamanan Pulau Terluar mengajak semua unsur Forkopimda untuk melihat secara langsung pulau-pulau terdepan yang masih memerlukan perhatian, serta dapat menyerap aspirasi masyarakat di wilayah setempat. Ternyata memang harus banyak kita juga melihat pulau-pulau kita yang di wilayah kita ini masih perlu perhatian. Oleh sebab itu, kedaulatan kita saya pikir sudah
kita lihat bersama-sama dengan FKPD, Pak Gubernur, Pak Kapolda di sini, dengan teman-teman yang lain, Pak Ketua, dan mudah-mudahan ini momentum kita yang terbaik untuk kita terus melihat bahwa pulau di Kepulauan Riau ini ternyata masih banyak sekali yang perlu ada perhatian, khususnya dari baik itu dari provinsi maupun dari pemerintah pusat. Setidaknya dengan ada kunjungan gini, setidaknya masyarakat luar tahu bahwa ada pulau terluar lainnya selain Pulau Nipah. Selama ini kan kalau ada kunjungan baik Bapak Presiden, baik Bapak Menteri cuman ke Pulau Nipah. Jadi Pulau Pelampung itu nggak dikenal bahwa pulau terluar juga. Jadi dengan kunjungan seperti ini setidak-tidaknya membuka akses bahwa Pulau Pelampung adalah salah satu pulau terluar Indonesia yang berada di Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten menetapkan 2 oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional BPN Lebak sebagai tersangka gratifikasi permohonan pengurusan tanah. Kedua tersangka terjaring dalam operasi tangkap tangan pada Jumat 13 November lalu. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Banten menetapkan 2 pegawai BPN Lebak sebagai tersangka gratifikasi permohonan pengurusan tanah. Kedua tersangka lebih dulu terjaring operasi tangkap tangan pada 13 November lalu. Kedua tersangka merupakan oknum PNS dan non-PNS Badan Pertanahan Nasional BPN Lebak. Sebelumnya kepolisian sempat mengamankan 5 orang, namun hanya 2 orang ini yang ditetapkan sebagai tersangka. Wakil Direktur Reskrimum Polda Banten AKBP Hendi mengatakan, operasi tangkap tangan 2 pegawai BPN Lebak ini berdasarkan laporan korban yang diminta membayar biaya tambahan senilai 36 juta rupiah oleh kedua tersangka. Selain menangkap kedua tersangka, polisi juga mengamankan dokumen permohonan pengurusan tanah dan uang senilai 36 juta rupiah. Puluhan juta tersebut dipecah tersangka dalam 3 amplop, masing-masing dengan nominal 15 juta rupiah, 11 juta rupiah, dan 10 juta rupiah. Polisi juga menyita barang bukti 2 unit telepon genggam dan rekaman CCTV. Sementara masih saksi, masih menunggu proses pengembangan penyidikan. Yang 2 sudah tercukupi alat bukti, kita tangkap tersangka. Yang lainnya tidak menutup kemungkinan apabila tersangka lain kita akan jerat juga dengan perkara ini. Tersangka dijerat dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan negara yang menyalahgunakan kekuasaan dengan ancaman hukuman 6 hingga 20 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Aksi seorang pengacara di Banyuwangi, Jawa Timur menebar uang sejumlah 40 juta rupiah di depan Polsek Kota Banyuwangi pada Senin 15 November menghebohkan jagat maya. Tak hanya menebar uang puluhan juta, pengacara tersebut juga mengamuk mengaku tak terima atas perlakuan polisi terhadap kliennya. Inilah video amatir warganet yang merekam seorang pengacara asal Banyuwangi yang berteriak-teriak mencari Kanit Reskrim Polsek Banyuwangi. Video berdurasi 2 menit 50 detik menyita perhatian warganet. Usai mengamuk, pengacara yang diketahui bernama Nanang Slamet ini mengambil sejumlah uang dari tasnya, lalu menghambur-hamburkan uang senilai 40 juta rupiah tepat di depan pintu masuk Polsek Banyuwangi. Nanang mengaku tidak terima dengan perlakuan polisi terhadap kliennya. Menurutnya kepolisian mengarahkan klien Nanang agar tak menggunakan advokat. Nanang mengatakan, intervensi pihak kepolisian telah berulang kali dilakukan kepada kliennya dan menyebabkan kliennya memutus kuasa advokat. Saat dikonfirmasi, Nanang membenarkan bahwa dirinya merupakan orang yang berada dalam rekaman tersebut. Sementara uang senilai 40 juta rupiah yang ia hamburkan merupakan hasil pembayaran kliennya. Ia mengaku melakukan aksi tersebut karena kecewa dengan oknum polisi. Sementara dikutip dari akun Instagram Jayalah Negeriku, Nanang mengatakan aksi tersebut dilakukan secara spontan. Setelah mengamuk dan menghamburkan uang puluhan juta rupiah tersebut, Nanang diundang oleh Polres Banyuwangi untuk melakukan mediasi dengan pihak kepolisian. Ia pun sempat menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Polres Banyuwangi yang merespon dengan cepat aksinya. Tapi dalam hal ini kami kecewa. Ya? Zuriat Agung Nugraha, UTV, mengabarkan.
Aksi penimbunan dan pembangunan ilegal masih kerap terjadi di Tanjung Pinang. Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Tanjung Pinang, Teguh Susanto mengatakan pihaknya akan tegas melakukan penindakan. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Tanjung Pinang, Teguh Susanto menjelaskan telah menjadi tugas Satpol PP untuk menindak pembangunan atau penimbunan tak berizin. Nah, sementara ini fakta di lapangan mungkin kita kurang koordinasi, kurang komunikasi, sehingga ya Satpol turun, kita lakukan pengawasan, ada penimbunan, kita samperin. Sementara itu sambung Teguh, kerja pengawasan terhadap praktik penimbunan atau pembangunan ilegal berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang. Teguh mengatakan yang selama ini sering terjadi adalah kurangnya koordinasi lintas instansi terkait seperti DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas PUPR. Menurut Teguh, dinas terkait itulah yang seharusnya melaporkan ke pihak Satpol PP apabila terdapat aktivitas pembangunan atau penimbunan tidak berizin. Laporan tersebut yang kemudian ditindaklanjuti oleh Satpol PP dengan tindakan penyegelan. Berdasarkan hasil pantauan ulasan, selama ini Satpol PP Tanjung Pinang telah menindaklanjuti beberapa aktivitas penimbunan atau pembangunan yang tidak memiliki izin di wilayah Kota Tanjung Pinang. Lokasi aktivitas tak berizin yang ditindaklanjuti seperti di Jalan Peralatan, Jalan Transito, dan Jalan Martadinata. Di 3 lokasi itu, Satpol PP pun mengambil tindakan berupa pemberhentian sementara. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Paras Candika, UTV mengabarkan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Pinang Riono menilai banjir yang kerap terjadi di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau bukan saja terjadi karena tingginya curah hujan. Perilaku membuang sampah sembarangan dan alih fungsi lahan juga ikut menyebabkan banjir terjadi di Kota Tanjung Pinang. Curah hujan tinggi di Tanjung Pinang tak menjadi satu-satunya penyebab banjir di Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Pinang Riono menilai, banjir di Tanjung Pinang juga disebabkan oleh keberadaan sampah yang menyumbat jalur aliran air dan alih fungsi lahan. Menurut Riono, membuang sampah sembarangan berdampak pada masyarakat Kota Tanjung Pinang. Perilaku yang kurang baik tengah masyarakat misalnya buang sampah sembarangan, buang sampah ke selokan, sehingga selokan itu menjadi tersumbat. Dengan tersumbatnya selokan maka menyebabkan air melimpah keluar. Kemudian alih fungsi lahan, lahan yang tadinya dijadikan tempat penampungan air di kala hujan, kemudian dilakukan pembangunan di atas lahan tersebut, sehingga menyebabkan daya tampung lahan itu tidak ada dan menyebabkan banjir di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Riono mengajak masyarakat untuk melakukan pola hidup sehat dengan membuang sampah pada tempatnya, guna mengantisipasi terjadinya banjir di Kota Tanjung Pinang. Harapan saya kepada seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang khususnya untuk menghindari banjir yang terjadi terutama di musim hujan. Saya menghimbau mari kita sama-sama melakukan pola perilaku bersih, membuang sampah pada tempatnya, tidak ke selokan. Dan yang kedua, sebelum melakukan hal-hal yang terkait dengan lingkungan alam sekitar, lebih dahulu kita bertanya pada perangkat daerah terkait supaya gangguan terhadap lingkungan dan dampak yang ditimbulkan dapat kita antisipasi sedini mungkin. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Tingginya potensi cuaca buruk selama musim angin utara di wilayah Kepulauan Riau membuat Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang mensosialisasikan para penambang pompong agar memprioritaskan keselamatan diri dan penumpang. Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang menghimbau para penambang pompong Pulau Penyengat Tanjung Pinang, Kepulauan Riau agar tak berlayar saat cuaca buruk. Menurut Kepala Bidang Pelayaran dan Udara di Sub Tanjung Pinang, Sony Andriana Kusuma, saat ini kondisi cuaca di Tanjung Pinang sedang dalam keadaan tak menentu, membuat perubahan cuaca ekstrim dapat terjadi sewaktu-waktu. Penambang pompong disarankan untuk tidak melakukan aktivitas penyeberangan dari Pelantar Kuning Tanjung Pinang menuju ke Pulau Penyengat dan juga sebaliknya saat cuaca buruk. Sementara kelengkapan keselamatan untuk penyeberangan seperti life jacket dan pelampung juga terpantau tersedia di masing-masing pompong. Dengan ini kami mengimbau untuk penambang pompong
Serpong dalam keadaan kondisi cuaca yang tidak menentu ini setidaknya untuk mempersiapkanlah alat penunjang keselamatan ya, life jacket, dan maupun juga bagi penumpang juga harus juga mematuhi dalam hal keselamatan untuk penyeberangan dari pelabuhan Bantar Kuning menuju ke Pulau Kuningan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Survei kekebalan imun masyarakat Kota Batam, Kepulauan Riau diklaim telah mencapai 70,2%. Dengan capaian herd immunity tersebut, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengatakan, Batam dapat menjalankan kebijakan pusat seperti pembukaan travel bubble. Menurut saya tidak hanya sekedar perjanjian. Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menyebut hasil survei herd immunity masyarakat Batam telah mencapai 70,2%. Dengan tingkatan kekebalan imun masyarakat Kota Batam saat ini, Batam telah dapat menerima kebijakan pemerintah pusat seperti pembukaan travel bubble. Meski telah mencapai kekebalan imun dengan persentase tinggi, Amsakar menjelaskan masih terdapat beberapa kelompok rentan terpapar COVID-19 di Kota Batam, terutama masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi. Ia mengungkapkan, hasil survei yang dilakukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Pemko Batam dalam pengambilan kebijakan ke depannya, baik kebijakan berskala nasional maupun internasional. Amsakar juga mengatakan data kekebalan imun masyarakat juga menjadi acuan meyakinkan masyarakat yang belum divaksin untuk melakukan vaksinasi. Tapi kita sudah sangat siap bahwa 70,2% masyarakat Batam ini sudah memiliki imun tubuh. Kalau kemudian ada yang bahwa pusat ingin punya kebijakan untuk travel bubble misalnya, kita sudah sangat siap untuk itu. Nah, kami kan melakukan studi ini dalam konteks bagaimana betul sebenarnya kondisinya terhadap masyarakat. Kita siap kalau ada kebijakan yang skala nasional atau internasional yang akan dibuat di Batam, kita siap. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melangsungkan pertemuan untuk memperkuat MOU mengenai kepastian produksi pupuk dan bibit agar sampai ke tingkat distribusi hasil pertanian ke masyarakat, hingga ke daerah rawan seperti perbatasan. Kapolri dan Menteri Pertanian menggelar pertemuan di Gedung Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa siang 16 November. Guna memperkuat MOU untuk memastikan produksi pupuk dan bibit agar sampai ke tingkat distribusi hasil pertanian ke masyarakat dan daerah rawan perbatasan. Kepastian distribusi bibit dan pupuk bisa sampai kepada petani perlu mendapat perhatian khusus. Mengingat hasil pertanian Indonesia pada 2 tahun terakhir telah sangat membantu perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Selama 2 tahun terakhir ini juga, Indonesia tidak melakukan aktivitas impor beras lantaran kualitas dan kuantitas dari hasil panen dalam negeri telah memadai. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan pengamanan perlu dilakukan untuk pengembangan wilayah pertanian secara modern. Dengan memanfaatkan lahan yang ada untuk mengoptimalkan hasil pertanian di Indonesia. Bapak Kapolri mengatakan kalau bisa kepolisian akan terus mensupport dan mendukung perjalanan berbagai kegiatan ekspor, terutama komoditi-komoditi ekspor yang diminati oleh dunia. Bapak Kapolri senantiasa akan melihat hal itu dan secara bersinergi berada di lapangan. Ini tentunya dilakukan dalam rangka mendorong dan mempercepat agar program-program dari Kementerian Pertanian betul-betul bisa berjalan dengan hasil yang optimal. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri, ada 270 juta masyarakat atau rakyat yang setiap hari tentunya harus dipenuhi. MOU yang dilakukan Korps Bayangkara dan Kementerian Pertanian ini juga membahas upaya menjaga ketersediaan pangan menjelang hari-hari besar, karena diikuti dengan peningkatan permintaan. Sementara itu, Barreskrim Polri juga memastikan akan melakukan penindakan terhadap mafia pangan yang kerap melakukan penimbunan.
Dari Jakarta, Dini Hardimansyah, UTV mengabarkan. Pantai Sakura yang berada di Kepulauan Seribu Jakarta menjadi destinasi baru yang diburu wisatawan lokal. Pasalnya, pantai di Kepulauan Seribu ini ikut dihiasi dengan deretan pepohonan sakura bagai berada di Jepang. Pantai Sakura, destinasi wisata baru yang diserbu wisatawan lokal ini, menawarkan keindahan unik, yakni hamparan pantai namun juga dihiasi dengan deretan pohon sakura. Selain keindahan alam, keindahan lainnya seperti jembatan pengantin juga menjadi daya tarik sendiri bagi para pengunjung. Jembatan tersebut dinamai demikian karena terdapat 2 pohon yang berpasangan. Selain itu, di ujung jembatan terdapat pula hutan mangrove yang lebat yang menjaga ekosistem di bibir pantai. Bupati Kepulauan Seribu Junaidi mengatakan, syarat untuk berkunjung ke Pantai Sakura hanya satu, yakni menjaga protokol kesehatan. Ia berharap pembukaan kembali destinasi pariwisata di Kepulauan Seribu ini tidak menambah baru klaster COVID-19. Kampung Jepang, Pantai Sakura yang merupakan tujuan destinasi wisata ya, yang nanti kita mungkin bertaraf se-Asia ya. Mungkin kalau kesininya terlalu tinggi ya se-Asia ya. Mudah-mudahan ini bisa merubah daripada kondisi ekonomi yang ada di Pulau Jawa. Karena ini adalah potensi ya, baik potensi tenaga kerja maupun potensi perekonomian. Dengan membuka akses wisata Kampung Jepang hingga malam hari, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu berharap ekonomi warga bisa bangkit pasca pandemi COVID-19. Dari Kepulauan Seribu Jakarta, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.